Bab 436 Organisasi Misterius. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa racun semacam ini tidak dapat disembuhkan dalam 10 tahun? Bagaimana He Jiarong bisa menyembuhkannya hanya dengan beberapa kata? Wan Sixun bertanya pada Abin dengan wajah marah. Abin segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan kagum, "Maaf ketua, saya tidak mengatakannya sekarang." "Jelaskan." "Saudaraku, jangan salahkan Abin. Kamulah yang tidak membiarkan orang lain menyelesaikan apa yang mereka katakan." Wan di samping Si Ling buru-buru berkata kepada kakak laki-lakinya, "Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa He Jiarong ini tidak boleh diremehkan. Keterampilan medisnya mungkin telah mencapai puncak keunggulan yang dimilikinya belum pernah dicapai sebelumnya atau sejak itu. Kita tidak bisa mengalahkannya. Saudaraku, hentikan. Lelucon yang luar biasa, keluarga He takut padanya. Apa yang salah dengan keterampilan medisku? Saudaraku, ada apa denganmu akhir-akhir ini?" Setelah mengatakan itu, Wan Sixun mengerutkan kening dan terdiam sejenak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia buru-buru mengangkat kepalanya dan bertanya pada Abin, "Tahukah kamu metode apa yang digunakan He Jiarong untuk merawat He Zizhen?" "Ini, tampaknya akupuntur digunakan. Saya tidak yakin, karena dia berada di unit perawatan intensif pada saat itu, dan saya tidak melihat situasi spesifiknya," kata Abin sambil menggaruk kepalanya dengan canggung. "Apakah kamu mengatakan bahwa He Zizhen harus diberi obat Tiongkok?" Wan Sixun bertanya langsung. Ya. Abin mengangguk tegas dan berkata, "Saya melihat wakil presiden menyerahkan resep kepada dokter di sampingnya, dan meminta dokter tersebut memasak obat untuk HR sesuai resepnya. Ambillah." Petik 2 tanda seru. "Seperti yang saya harapkan. Tuhan benar-benar membantu saya." Wan Sixun tampak bahagia dan segera berkata kepada Wan Siling yang berdiri di samping, "Kakak kedua, ada satu di Departemen Pengobatan Tiongkok di Rumah Sakit Umum Daerah Militer Magang, kan?" "Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan?" Jantung Wan Siling berdetak kencang dan dia menatap kakak tertuanya dengan heran. Jika obat yang diresepkan oleh He Jiarong kepada He Zizhen tidak hanya gagal menyembuhkan He Zizhen, tetapi benar-benar membunuhnya, menurut Anda bagaimana keluarga He akan menyelesaikan masalah dengan He Jiarong? Wan Sixun berkata sambil tersenyum, dari rasa puas diri. "Saudaraku, apa maksudmu?" Wajah Wan Siling tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berdiri. Dia sepertinya menyadari apa yang dipikirkan kakak tertuanya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saudaraku, tidak. Jika keluarga He menemukannya keluar, kamilah yang melakukannya. Kami, keluarga Wan, pasti tidak akan selamat. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mencegah keluarga He mencurigai keluarga Wan kami." Wan Sixun tampak tenang dan percaya diri. Berkata, "Tapi saudara, baiklah, kamu tidak perlu membujukku. Aku sudah mengambil keputusan. Jika kamu masih memikirkan tentang persaudaraan mendalam kita dan Wei Chen, keponakanku, kamu dapat membantuku. Tapi ternyata tidak masalah apakah kamu dapat membantuku atau tidak. Bantu aku harus melakukan ini." Wan Sixun menatapnya dengan dingin, lalu menyipitkan matanya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Jika keluarga He mengambil tindakan terhadap He Jiarong, itu akan terjadi. Masalah kesetiaan persaudaraan pasti akan terlibat, dan keluarga Li pasti akan terluka. Tidak peduli seberapa kuat keluarga He, jika keluarga Li melompati tembok dan melawan, keluarga He pasti akan terluka, terpengaruh. Jika saatnya tiba, aku akan duduk di gunung. Melihat seekor anjing menggigit seekor anjing, membunuh 3 elang dengan 1 batu, indah sekali. Hahaha. Imajinasinya sungguh cerdik, membiarkan ketiga musuhnya bertarung masing-masing lainnya, sementara dia mendapat keuntungan dari pinggir lapangan. Melihat sikap kakak tertuanya, Wan Siling hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berbisik, "Oke, aku akan membantumu." "Kakak kedua, ini benar." Wan Sixun menepuk pipi Wan Siling, berkata, "Selamanya saat He Jiarong tersingkir dan keluarga Li melemah, keluarga Wan kita akan tetap menjadi keluarga terbesar di dunia bisnis." Dalam 2 hari berikutnya, selain duduk di klinik, Lin Yu juga merawat HRY dan siang nantian masing-masing akupuntur dilakukan secara terpisah.
Setelah masa perawatan ini, tubuh Siang Nantian jelas telah meningkat pesat. Kedua lengannya sudah sadar kembali dan dapat berayun dengan bebas, dan tangannya juga dapat menggenggam sesuatu. Bu Cheng begitu gembira saat melihat pemandangan ini sehingga dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan, tidak butuh waktu lama bagimu, Pak Tua, untuk bisa berdiri lagi." Siang Nantian menepuk bahu Lin Yu dengan penuh semangat, dan seluruh orang berseri-seri. Itu juga tidak dapat dipisahkan dari fisik istimewamu. Jika itu adalah orang biasa, apalagi pemulihan, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Kemudian dia ragu-ragu sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi serius, dan dia bergegas menuju Nantian dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Siang Lao, kamu bilang lukamu ditusuk oleh orang Jepang, kan?" "Benar." Siang Nantian mengangguk kepala. "Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku siapa orang yang menikahmu?" Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Siang Nantian terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Xiao He, bukannya aku tidak akan memberitahumu, tapi meskipun aku memberitahumu tentang orang ini, aku khawatir kamu tidak akan mengenalnya." "Siang Lao, ini sebenarnya belum tentu." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, "Mengenai racun ini, dia memiliki kesan dalam ingatan leluhurnya. Itu adalah racun yang dikuasai oleh seorang pria bernama Senmu Junyuan, tapi ini sudah sangat lama, waktu yang lalu. Kecuali Senmu Junyuan ini bisa hidup selamanya, kalau tidak, dia tidak akan hidup sekarang." "Oh." Siang Nantian mengangkat alisnya sedikit. Ketika dia melihat penampilan Lin Yu, dia tidak menolak dan langsung berkata, "Orang yang menikahku bernama Kamiki Koji." "Kamiki Koji." Lin Yu kaget saat mendengar kata Senmu. Dia menduga Senmu Koji ini pasti ada hubungannya dengan Senmu Junyuan. "Apa? Xiao He, kamu kenal orang ini?" Siang Nantian bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Lin Yu bereaksi begitu keras. "Saya tidak tahu." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Tetapi saya tahu bahwa racun ini diturunkan dari nenek moyang mereka." Keduanya jelas terkejut. "Tuan Siang, apakah tidak nyaman bagi Anda untuk mengungkapkan kepada saya identitas orang ini, atau dari organisasi mana dia berasal?" Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Baiklah, tentang identitasnya, tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkannya." "Tidak apa-apa, Xiao He. Sebenarnya, aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri." Siang Nantian berkata dengan nada agak malu, dan lalu dia mengubah topik dan berkata dengan ragu, "Itu benar, mengapa kamu tiba-tiba tertarik dengan masalah ini?" Lin Yu mengerutkan kening dan berbisik, "Karena majikan kedua dari keluarga He juga diracuni olehmu, dan situasinya sangat buruk mirip dengan milikmu. Tersengat oleh pisau beracun." "Apa yang kamu bicarakan?" Ekspresi Siang Nantian tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bangkit, tetapi tubuh bagian bawahnya masih tidak sadarkan diri. Jadi dia hanya bisa berpegangan pada sandaran tangan Analex dengan kedua tangannya. Dia mengangkat lehernya dan berkata dengan penuh semangat, Dia juga diracuni seperti aku." "Ya, dan dia memiliki 4 luka lebih banyak di tubuhnya daripada kamu." Siang Nantian membeku sesaat, ekspresinya kusam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar. Dia tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, "Lalu bagaimana kabarnya sekarang? Apakah kamu sudah merawatnya?" Karena perawatan yang tepat waktu, kondisinya tidak serius. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak akan butuh waktu lama untuk pulih." "Bagus, itu bagus." Siang Nantian mengangguk dan bergumam. "Tuan Siang, dikatakan bahwa orang yang menyerang Tuan He telah merencanakannya sebelumnya, dan kali ini dia hanya mengirim 3 orang, dan dia melukai Tuan He seperti ini." Lin Yu menundukkan kepalanya dan berkata dalam suara yang dalam, "Dan pada saat itu ada seorang rekan di samping Tuan He. Kawan itu jauh lebih beruntung daripada Tuan He. Meskipun tangannya patah, dia tidak terinfeksi racun. Ketiga orang itu melukai kedua tuan seperti ini, yang mana menunjukkan bahwa mereka dia sangat kuat dan latar belakangnya tidak sederhana. Jadi Kamiki Koji yang menyakitimu kemungkinan besar berasal dari organisasi yang sama. Saya yakin itu pasti organisasi yang sangat menakutkan."
Lin Yu tampak serius dan berkata pada dirinya sendiri. Organisasi yang melukai Dewa Perang Tiongkok dan Kapten Brigade Pembunuhan pasti merupakan organisasi yang tidak kalah pentingnya. Tebakanmu memang bagus. Xiang Nantian merenung sejenak dan berkata dengan wajah dingin, karena ketiga orang itu bisa menyakiti He Zizhen, kemungkinan besar mereka adalah anggota Koji Kamiki. Kelompok orang ini memang orang yang sangat menakutkan. Organisasi ini ditakuti secara internasional, itulah sebabnya orang tuaku masih bersembunyi di sini dan berpura-pura mati. Ketika dia mengatakan ini, tangannya yang memegang kursi roda tidak bisa menahan sedikit gemetar, matanya merah, dan dia jelas-jelas emosional. Dia sangat bersemangat dan berkata dengan tegas, tetapi mereka tidak perlu takut. Jika bukan karena rencana jahat, bagaimana saya bisa disakiti oleh penjahat keji itu? Ketika saya pulih, saya harus membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku benar-benar tidak dapat memikirkannya, Jepang masih memiliki organisasi yang begitu kuat. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan curiga. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan dia tidak memiliki banyak kenangan, organisasi pembunuh terkenal di Jepang. Jiarong, jangan bertanya lebih banyak tentang masalah ini. Mengetahui terlalu banyak akan merugikanmu. Xiang Nantian hanya bisa menghela nafas, seolah dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Ketika Lin Yu melihat penolakan Xiang Nantian yang berulang-ulang, dia tidak memaksa lagi, alasan mengapa dia menceritakan masalah ini hanya untuk mengingatkan Xiang Nantian. Ketika Lin Yu dan Bu Cheng sedang berjalan kembali, Bu Cheng yang sedang mengemudi tiba-tiba berkata dengan dingin, Koji Senmu adalah teman majikannya. Teman Xiang Lao. Itulah mengapa dia dapat dengan mudah melukai tuannya. Mata Bu Cheng meledak dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan dia berkata dengan dingin, cepat atau lambat, dia harus membayar harga nyawanya untuk pisau ini. Seperti ini mau tak mau aku menjadi sedikit penasaran, bertanya-tanya apa yang terjadi saat itu. Bagaimana Xiang Nantian bisa berteman dengan orang seperti Kamiki Koji? Karena mereka berteman, mengapa Kamiki Koji membunuh Lao Pain? Dia ingin bertanya kepada Bu Cheng, tapi Bu Cheng masih remaja 10 tahun yang lalu dan mungkin tidak tahu apa-apa. Ketika mereka kembali ke Hui Sengtang, sebuah mobil hitam diparkir di depan Hui Sengtang. Kolonel Han ada di sini. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Lin Yu bercanda kepada Han Bing sambil tersenyum begitu dia masuk. Tapi Han Bing memiliki ekspresi serius di wajahnya, memandangnya, dan kemudian berkata dengan dingin, masuklah ke rumah bersamaku, ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Lin Yu curiga ketika dia melihat ini, mengetahui bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan telah terjadi, dan buru-buru mengikutinya ke ruang dalam. Bab 437 buktinya meyakinkan. Setelah memasuki rumah, Lin Yu menutup pintu, sementara Bu Cheng dengan sadar berdiri di salah satu sisi pintu untuk mencegah siapapun mengganggu Lin Yu dan Han Bing. Ada apa? Apa yang terjadi? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Han Bing menoleh dan bertanya pada Lin Yu dengan wajah dingin, apa hubunganmu dengan wanita yang menyebut dirinya Ros? Hubungan apa? Sebuah kursi di dekatnya dan duduk, sambil tersenyum, hubungan macam apa itu? Hubungan antara percobaan pembunuhan dan korban. Bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama? Jangan terlalu main-main denganku, Mayor He. Saya meminta Anda sebagai komandan, harap serius. Kata Han Ling dengan wajah dingin. Saya tidak bercanda, apa yang saya katakan itu benar. Lin Yu melihat Han Bing marah dan berkata dengan tergesa-gesa, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Dia hanya ditugaskan oleh orang lain untuk membunuhku. Mau tidak mau merasa curiga. Ini adalah pertama kalinya Han Bing berbicara dengannya dengan sangat serius setelah masuk Badan Intelijen Militer, dan dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menyebut mawar itu lagi. Tidak masalah. Ekspresi Han Bing sedikit melembut, lalu dia berkata dengan dingin, oke. Izinkan saya tidak bertanya apakah kamu sengaja melepaskannya terakhir kali. Saya hanya akan bertanya kepada Anda, apakah kami menemukan dia memang benar. Seorang tersangka kriminal dengan banyak kejahatan, maukah kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Hati Lin Yu tergerak ketika dia mendengar kata-katanya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah.
dan dia berkata dengan tergesa-gesa, maksudmu kamu menemukan identitasnya. Petik 2. Jangan khawatir tentang ini, jawab saja aku, jika situasi ini benar, maukah kamu membunuhnya sendiri? Han Bing berkata dengan cemberut. Ya, Lin Yu setuju tanpa ragu-ragu, tetapi hatinya penuh dengan emosi yang campur aduk. Memikirkan kepedulian Ross terhadap Xiaozi, memikirkan dedikasi Ross kepada anak-anak itu, dan memikirkan wajah menawan itu, dia tidak bisa berkata apa-apa, dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa Ross akan menjadi iblis pembunuh. Tidak apa-apa, Mayor He, saya harap Anda dapat mengingat apa yang Anda katakan. Han Bing memandang Lin Yu dengan wajah tegas, lalu menghela nafas dan berkata, jangan salahkan saya karena berbicara seperti ini kepada Anda, saya sungguh-sungguh sedang dalam suasana hati yang buruk. Sangat buruk. Ada apa? Lin Yu buru-buru menghampiri dan bertanya dengan prihatin, apakah terjadi sesuatu? Han Bing menatap Lin Yu, dengan sedikit rasa sakit yang terlihat jelas di matanya, dan berkata dengan lembut, rekan lain dari Departemen Intelijen Militer kita telah meninggal saat menjalankan tugas. Rekan lain. Lin Yu tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya rekannya yang meninggal secara tak terduga terakhir kali. Dia terkejut dan berkata, masih pembunuh mesum yang melakukannya. Han Bing mengangguk, matanya tiba-tiba berubah menjadi tajam, dan dia berkata dengan dingin, ini rekannya terbunuh di rumah. Karena kami mengejarnya dengan sangat ganas pada tahap ini, dan kami bahkan telah menangkap rubahnya. Itu sebabnya dia melompati tembok dan membalas kami. Apakah kamu sudah menemukan petunjuk? Lin Yu adalah penuh dengan harapan dan kekhawatiran. Apa yang dia nantikan adalah dia akhirnya bisa mengungkap wajah sebenarnya dari pembunuh mesum ini. Yang dia khawatirkan adalah dia takut pembunuh mesum ini benar-benar Ross. Tidak buruk. Han Bing menatap Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, kami sekarang memiliki cukup bukti untuk mencurigai bahwa pembunuh mesum ini adalah Mawar. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan wajahnya berubah penuh rasa tidak percaya. Melihat Han Bing, tubuhnya sedikit gemetar. Kenapa? Kamu merasa tertekan. Han Bing mengerutkan kening dan menatap Lin Yu dengan dingin. Kamu baru saja mengatakan kamu akan membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Petik 2 tanda seru. Suara Lin Yu rendah, tapi sangat tegas. Faktanya, alasan mengapa hatinya begitu berfluktuasi bukan karena dia enggan membunuh Ross, tetapi karena rasa bersalah dan penyesalan yang besar. Jika kebenarannya benar seperti yang dikatakan Han Bing, maka dia akan sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesal karena dia seharusnya tidak mempercayai kata-kata Ross dan membiarkannya pergi begitu saja. Justru karena dia melepaskannya, Ross berkesempatan membunuh rekannya dari Departemen Intelijen Militer. Jadi, dengan kata lain, Lin Yu lah yang membunuh rekannya dari Departemen Intelijen Militer. Han Bing melihat ekspresi wajah Lin Yu dengan hati-hati, lalu menghela nafas dan berkata, aku percaya padamu. Sepertinya kamu jelas bukan pengkhianat Badan Intelijen Militer. Petik 2. Tapi tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia terkejut dan buru-buru berkata, maksudmu ada pengkhianat di Departemen Intelijen Militer kita. Benar, Han Bing berkata dengan dingin dengan wajah tegas, sekarang kita akhirnya tahu alasannya kami belum bisa menangkap wanita ini. Itu karena dia memiliki informan di Departemen Intelijen Militer. Tampaknya wanita ini benar-benar mampu. Lin Yu mau tidak mau membuka mulutnya, cukup terkejut. Dia tidak melakukannya. Aku tidak menyangka akan ada pengkhianat di organisasi seperti Departemen Intelijen Militer. Lalu alasan kenapa kamu menanyakan hal itu padaku barusan adalah karena kamu curiga aku adalah pengkhianat. Lin Yu bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu masalahnya, aku tidak meragukanmu. Aku hanya takut kamu akan tersihir oleh wanita itu dan menunjukkan belas kasihan padanya. Lagi pula, dia melarikan diri darimu terakhir kali. Menghela nafas dan berkata, itulah mengapa aku ingin menguji tekadmu. Ya, bagaimanapun juga, dia melarikan diri dariku terakhir kali. Lin Yu mengulangi, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya. Jika dia tidak ragu-ragu dan berbelas kasihan, rekan itu tidak akan mati. Itu omong kosong. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa kami meragukannya.
kata Han Bing dan segera mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan beberapa foto dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu segera mengambilnya dan melihat foto pertama adalah tanda giok. Sebuah plakat batu giok dengan pola aneh yang sama seperti yang pernah dia lihat sebelumnya. Perbedaan antara plakat giok ini dan produk jadinya adalah warnanya merah cerah. Dan bukan hanya permukaannya saja, warnanya merah cerah dari dalam keluar. Ini seperti berlumuran darah. Ini ditemukan dari villa tempat dia tinggal. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, ini adalah alamat villa yang kamu berikan berdasarkan ingatan terakhir kali. Setelah pencarian berulang kali, kami menemukan lokasi spesifiknya. Hampir tidak ada satupun, itu milik wilayah ibu kota. Ketika Lin Yu mendengar ini, tangannya yang memegang telepon sedikit gemetar, dan dia berbisik, lalu, bagaimana dengan dia? Tentu saja dia sudah lama melarikan diri, apakah dia masih di sana? Mari kita tangkap dia, Han Bingbing berkata sambil tersenyum, dia pasti sudah melarikan diri sebelum kita pergi ke sana. Semuanya sudah dibersihkan dan tidak ada yang tersisa. Kami juga menggeledah seluruh rumah sebelum kami menemukannya. Token keluar. Lin Yu mendengarkan dengan tenang, dengan ekspresi serius dan tidak berkata apa-apa. Lalu dia menghela nafas dan berkata, jika kamu hanya mengandalkan token giok, kamu tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhnya adalah dia, kan? Saat dia berbicara, Lin Yu melirik Han Bing, yang tampak curiga, dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan salah paham, saya hanya mendiskusikan masalah ini. Sangat tidak mungkin untuk memastikannya. Han Bing mengangguk, lalu mengulurkan jarinya menggaruk ringan Lin Yu di layar ponsel di tangannya. Dia mengeluarkan beberapa foto almarhum dan berkata, ini adalah foto almarhum yang dia bunuh. Lihatlah lebih dekat dan lihat apakah Anda mengenalinya. Apakah saya mengenali mereka? Lin Yu sedikit terkejut, dan kemudian melihat almarhum di foto, saya melihat bahwa almarhum sama dengan almarhum sebelumnya. Leher dan wajahnya menonjol seperti balon yang melambung. Yang terbuka kulitnya berwarna ungu kehitaman tebal, dan lidahnya terjulur. Lelaki tua itu meninggal dengan cara yang mengerikan dan aneh. Wajah aslinya sama sekali tidak bisa dikenali, tapi dia tahu bahwa almarhum adalah seorang wanita. Ketika Lin Yu melihat adegan ini, dia tidak tahan, dan berkata tanpa daya, kamu tidak dapat melihat wajah aslinya sama sekali, dan menilai dari penampilan umumnya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lihat hati-hati, lihat pakaiannya, Han Bing mengingatkan. Baru kemudian Lin Yu memperhatikan pakaian almarhum. Dia melihat bahwa itu adalah terusan berwarna biru langit dengan tulisan, pabrik tekstil Fuseng, yang disulam dengan benang sutra merah di dada kiri. Apakah ini karyawan pabrik tekstil yang saya lewati dengan mengejar pria berbaju hitam hari itu? Lin Yu segera mendapat kesan dan bertanya dengan heran. Ya, ini adalah pegawai wanita yang disandera malam itu. Han Bing menatap Lin Yu dan berkata dengan dingin, dia telah meninggal tidak lebih dari 3 hari. Lin Yu terkejut di dalam hatinya, lalu berkata buru-buru, tapi mengapa dia membunuh karyawan wanita ini? Dia memiliki kesempatan untuk membunuh karyawan wanita ini, tetapi dia tidak melakukannya. Itu karena karyawan wanita tersebut bukanlah ancaman baginya saat itu. Han Bingbing berkata, ketika karyawan wanita ini meninggal, sehari sebelumnya, dia menelepon kami dan mengatakan bahwa dia mengingat beberapa karakteristik pria berkulit hitam yang menculiknya dan ingin melaporkannya kepada kami. Anda telah memastikannya pada saat itu, pria berbaju hitam itu adalah Mawar. Jadi jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lin Yu sedikit terhuyung ketika mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia merasakannya, seperti dia berdarah, dan dia membenci dirinya sendiri karena melepaskannya seperti ini. Apakah kamu sudah menemukan keberadaannya? Lin Yu bertanya dengan suara dingin dengan wajah sedingin es setelah suasana hatinya stabil. Belum. Tapi kita akan segera bisa menemukan pengkhianat itu. Lalu kita bisa menggunakan nama pengkhianat itu untuk menyebarkan berita palsu dan memancingnya agar mengambil umpan. Oke, kalau begitu saat kamu pergi misi, ingatlah untuk meneleponku. Lin Yu berkata tanpa emosi apapun dalam suaranya, aku mengatakan kepadanya bahwa jika pada akhirnya aku mengetahui bahwa pembunuhnya benar-benar dia,
aku pasti akan membunuh dia dengan tanganku sendiri. Bunuh dia. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padanya. Oke. Han Bing mengangguk dan tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Lin Yu begitu bertekad. Dr. He. Apakah Dr. He ada di sini? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan di luar pintu. Lin Yu melirik ke arah Han Bing, lalu mereka berdua dengan penasaran membuka pintu dan berjalan keluar, hanya untuk melihat Gong dari Anda, panti asuhan. Dekan sedang berdiri di pintu melihat ke dalam. Lin Yu kemudian teringat bahwa hari ini adalah hari untuk merawat mata Xiaozi. Berpikir bahwa Xiaozi adalah adik laki-laki Rose, dia tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Tapi Rose adalah Rose, dan Xiaozi adalah Xiaozi. Bahkan jika Rose adalah pembunuhnya, dia akan tetap membantu Xiaozi menyembuhkan matanya. Din Gong, kamu di sini, cepat masuk, kata Lin Yu sambil mencari Xiaozi. Dr. He, Xiaozi tidak datang ke sini. Dekan Gong berkata dengan cemas ketika dia melihat Lin Yu berlari mendekat. Tidak, Lin Yu bertanya dengan ragu, bukankah dia bersamamu? Din Gong gemetar ketika mendengar ini, dan berkata dengan wajah pucat, oh tidak, Xiaozi hilang. Bab 438 Kaki Indah dengan Stoking, halaman setengah. Hilang. Ekspresi Lin Yu berubah dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa dia hilang? Apakah dia ikut denganmu? Ya, aku baru saja menuntunnya untuk datang kepadamu untuk merawat matanya. Ada sedikit tangisan dalam suaranya, setelah kami turun dari bus, kami kebetulan melewati sebuah toko alat tulis. Saya ingin menjual beberapa alat tulis dengan anak-anak, jadi saya membawa Xiaozi ke toko alat tulis, dan saya mengikuti bos mulai mengobrol, tetapi ketika saya selesai berbicara dengannya, saya berbalik dan menemukan bahwa Xiaozi telah pergi. Petik 2. Saya pikir dia berlari lebih dulu, tetapi saya juga tidak berharap Anda melihatnya. Kata Dekan Gong, sudah ada air mata-mataku di sini. Din Gong, jangan khawatir. Saya baru saja berada di kamar, dan saya tidak tahu apakah Xiaozi ada di sini atau tidak. Lin Yu memanggil Li Zenseng saat dia berbicara, dan buru-buru bertanya, Saudara Li, apakah kamu baru saja berada di luar pintu? Pernahkah kamu melihat Xiaozi? Tidak, Li Zenseng menggelengkan kepalanya dan bertanya, ada apa? Begitu Lin Yu menjelaskan masalahnya, Li Zenseng segera bertepuk tangan dan berkata, saya akan pergi ke bisnis terdekat dan bertanya. Setelah mengatakan itu, Li Zenseng berlari keluar dan bertanya dari pintu ke pintu. Kemudian dia berlari kembali dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Mereka bilang tidak, aku tidak bisa melihat anak ini. Oh, apa yang harus aku lakukan? Dekan Gong tidak dapat menahan diri untuk tidak menghapus air mata dari matanya, merasa menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengawasi Xiaozi dengan baik. Apakah dia bertemu dengan beberapa kenalan atau anak-anak dan melarikan diri bersama mereka? Han Bing bertanya. Bagaimana bisa? Teman-temannya semua ada di panti asuhan, dan dia dibesarkan di panti asuhan sejak dia masih kecil. Dia tidak memiliki saudara, kecuali Suer. Dekan Gong sedikit malu ketika dia berbicara, tanpa sadar. Dia memperhatikan Han Bing dengan cermat. Dia tahu bahwa petugas berambut pendek yang sangat cantik ini selalu sangat memusuhi Suer. Ya, mungkinkah dia dijemput oleh Suir? Ekspresi Han Bing tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dia menatap Lin Yu, dan berbisik, jika ini masalahnya, itu akan merepotkan, artinya wanita ini siap melarikan diri. Ekspresi Lin Yu menjadi serius saat mendengar ini. Jika Rose lolos kali ini, dia mungkin harus merasa bersalah pada mereka yang meninggal seumur hidupnya. Suer, tidak mungkin. Jika Suer yang menjemputnya, maka Suer pasti akan memberitahuku sebelumnya dan tidak akan menjemput Xiaozi secara diam-diam. Dekan Gong segera menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Han Bing melirik Lin Yu, lalu berkata kepada Dekan Gong dengan suara yang dalam, Din Gong, sekarang setelah semuanya terjadi, saya harus menjelaskan sesuatu kepada Anda. Faktanya, Suer yang Anda bicarakan adalah pembunuh dengan banyak kejahatan. Tidak mungkin. Gong gemetar ketika mendengar ini, dan berkata dengan cemas sambil melambaikan tangannya, Tuan, pasti ada kesalahpahaman di sini.
Suir tidak mungkin seorang pembunuh. Dia benar, bagaimana mereka bisa membunuh orang? Petik 2. Bibi, beberapa hal tidak bisa hanya berdasarkan penampilan. Han Bing menjelaskan kepadanya dengan sabar, sebenarnya, alasan mengapa dia baik kepada anak-anak itu tidak tulus sama sekali, tapi hanya demi itu. Ciptakan ilusi untuk menipu orang lain dan menyembunyikan identitasmu. Tidak mungkin, Suer adalah orang baik. Dekan Gong terus menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan air mata jatuh, matanya tanpa sadar menyelinap ke dalam. Bibi, kami sudah mendapat bukti yang meyakinkan. Semua bukti menunjukkan bahwa Suer adalah pembunuh mesum yang kami kejar. Aku sudah memberitahumu tentang ini terakhir kali ketika aku membuat catatan untukmu. Apakah kamu masih ingat? Oke, Han Bing menghela nafas dan berkata, aku mengerti perasaanmu, tapi faktanya adalah faktanya. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja, kalau tidak dia akan menyakiti lebih banyak orang. Tidak, itu tidak mungkin. Dekan Gong masih menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu bergegas ke arah Lin Yu dengan langkah tiba-tiba, meraih pergelangan tangan Lin Yu dengan kedua tangan, dan berkata dengan bingung, Tuan He, katakan padaku, katanya itu bohong. Dia berbohong padaku, kan? Din Gong? Aku tidak ingin mempercayainya, tapi... Lin Yu menghela nafas pelan dan berkata dengan ekspresi sedih, Ketua Han mengatakan yang sebenarnya, kami memang sudah mendapatkan cukup bukti. Dekan Gong tiba-tiba berdiri di sana seolah membatu, dengan mulut terbuka, tidak tahu harus berkata apa. Bibi, sepertinya Xiaozi mungkin dijemput oleh adiknya. Han Bing berkata dengan suara yang dalam, kami sedang membuat persiapan penuh untuk menangkapnya. Dia seharusnya sudah menerima kabar tersebut sebelumnya dan ingin membawa adik laki-lakinya bersamanya. Kabur. Kamu tidak perlu khawatir tentang Xiaozi, tapi demi keselamatan anak-anak TK, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu 24 jam sehari untuk mencegahnya kembali ke panti asuhan. Dekan Gong masih terus menggelengkan kepalanya, terlihat sedikit linglung, jelas tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan Suir selama 7 atau 8 tahun, dan Suir juga telah menyumbangkan uang ke panti asuhan selama 7 atau 8 tahun. Dari awal 3 hingga 500, hingga kemudian 50.000 atau 100.000, Suir telah menyumbangkan uang ke panti asuhan selama bertahun-tahun, setidaknya 1 atau 2 juta telah disumbangkan ke taman kanak-kanak. Dikatakan bahwa waktu dapat mengetahui isi hati seseorang, dan mereka telah berhubungan selama 7 atau 8 tahun, jadi Dekan Gong percaya bahwa dia dapat melihat karakter Suir. Dia tahu bahwa Suir baik hati dan polos, dan akan melakukannya jangan pernah melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Ayo pergi, Bibi, aku akan mengantarmu kembali. Han Bing menghela nafas tak berdaya, lalu menyapa Lin Yu dan berkata, tunggu teleponku. Setelah mengatakan itu, Han Bing berjalan mendekat dan membantu Lin Yu berjalan keluar. Dekan Gong memegang tangan Han Bing dan masih membela Ros. Lin Yu merasa seolah-olah ada batu yang tersumbat di hatinya, dan dia kehabisan napas. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kunci emas kecil yang selalu dia simpan di sakunya. Dia melihat kata, salju, di emas itu mengunci dalam keadaan linglung, dan kemudian hatinya bergetar, memegangnya erat-erat di tangannya, berpikir bahwa ketika mereka bertemu lagi, saat itulah dia mengembalikan kunci emas ini kepada Ros, dan saat itu Ros akan mati. Kali ini, dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Karena pasien hari ini relatif sedikit, rumah sakit menjadi sepi menjelang malam. Jiarong, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi depresi ketika Kolonel Han datang? Ye Qingmei sudah mengenakan mantelnya saat ini, mengambil tasnya, dan bertanya pada Lin Yu dengan prihatin. Bukan apa-apa. Lin Yu berpura-pura santai, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu baik-baik saja nanti? Ye Qingmei berkedip dan berkata, jika kamu baik-baik saja, ikutlah denganku untuk membeli sesuatu. Jika Yan Yan tidak meneleponku sekarang untuk bertanya padaku, aku hampir lupa. Kebetulan aku baik-baik saja, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Lin Yu mengangguk, lalu menyapa Li Zenseng dan Dou Xinyi.
Ketika Bu Cheng mendengar hal itu, dia segera mengambil kunci dan berlari keluar untuk mengemudi. Menurut apa yang Ye Qingmei katakan, Bu Cheng pergi ke pusat perbelanjaan. Setelah dia menghentikan mobilnya, dia tidak mengikutinya. Dia berkata kepada Lin Yu, "Tuan, saya akan menunggumu di dalam mobil." Lin Yu mengangguk dan mengikuti Ye Qingmei. Memasuki mall. Ye Qingmei membawa Lin Yu langsung ke lantai pakaian wanita, dan kemudian langsung ke toko pakaian dalam wanita kelas atas. Toko itu dipenuhi dengan pakaian dalam dan stoking wanita yang berwarna-warni dan bervariasi. "Apakah kamu di sini untuk membeli pakaian dalam?" Lin Yu melihat potongan kecil kain kasar rendah hitam dan ungu di sekelilingnya, dan jantungnya berdetak kencang, dan suasana hati yang membosankan tadi langsung hilang. Bab 438 Kaki indah dengan stoking, halaman 2/2. Tidak, beli stoking. Cuacanya semakin panas. Yan dan aku ingin membeli stoking musim panas. Ye Qingmei tidak mengangkat kepalanya, sedikit rona merah muncul di pipinya pakaian dalam di sekelilingnya, dia tidak bisa tidak memikirkan untuk mengganti bola lampu. Adegan dipeluk Lin Yu malam itu. "Oh, kalau begitu silakan beli. Aku akan menunggumu di sini." Lin Yu paling tidak suka berbelanja dengan wanita, jadi dia langsung duduk di sofa di dekatnya. Ye Qingmei memilih beberapa warna stoking dengan bantuan panduan belanja, berencana mencobanya sebelum memutuskan mana yang akan dibeli. Pemandu belanja menunjuk ke ruang pas di dalam dan meminta Ye Qingmei masuk untuk wawancara. Kemudian dia memasukkan stoking itu ke tangan Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, tolong bantu pacarmu mengambilnya. Saya akan pergi dan hibur yang lain." "Tamu." Lin Yu menggaruk kepalanya, berkata bangkit dan pergi ke kamar pas. Ketika Ye Qingmei berbalik dan melihat Lin Yu, wajahnya menjadi sedikit merah. Tetapi dia tidak menolak, karena dia memilih stoking pendek, jadi tidak ada yang perlu dihindari. Setelah membiarkan Lin Yu menunggu di luar sebentar, dia masuk dan melepas legging di bawah celana pendeknya, lalu memanggil Lin Yu ke kamar pas lagi. Ye Qingmei mengenakan celana pendek denim hari ini. Setelah melepas legging di bawahnya, dia memperlihatkan dua kaki yang cantik dan ramping. Dari seluruh kaki hingga telapak kakinya, tidak ada perbedaan warna pada warna kulit putih. Itu seperti kulit di tubuhnya, seperti direndam dalam susu. Lin Yu tidak bisa tidak tertarik dengan kakinya yang indah, dan matanya tanpa sadar menyapu kakinya. Terutama Ye Qingmei mengambil stoking dari tangan Lin Yu dan duduk di sofa, dengan satu kaki di tanah dan satu kaki ditekuk di sofa di bawah pantatnya, dia mencubit stoking hitam transparan dan halus itu dengan jari-jarinya yang ramping dan perlahan bergerak ke arah yang putih. Ketika jari kaki dipasang, Lin Yu merasa gatal di hatinya dan darahnya melonjak. Dia segera menawarkan dirinya sendiri, "Senior, apakah kamu butuh bantuan?" "Tidak, bantuan yang lebih baik." Setelah mengatakan itu, Lin Yu tanpa malu-malu mendekatinya. Setelah dia mengenakan stoking, Lin Yu langsung mengulurkan tangan dan menyentuh kakinya, dan berkata dengan wajah serius, "Ya, ketebalan stoking ini tidak buruk, Xia Tian. Seharusnya tidak panas saat dipakai, tapi tidak terlalu halus, dan terlalu tipis. Tidak semisterius yang Matt." Ye Qing memutar alisnya ke arahnya, dan menatapnya berbicara omong kosong dengan serius, dan diam-diam menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa dia mungkin yang terbaik. Tapi bagaimanapun, dia telah disentuh oleh Lin Yu beberapa kali, jadi dia tidak terlalu peduli. Lin Yu menjadi lebih berani. Setiap kali dia mengganti stoking, Lin Yu akan menyentuhnya dari jari kaki hingga pahanya, dan kemudian berpura-pura menghakimi. Saya harus mengatakan bahwa kaki Ye Qingmei yang ramping dan elastis memang sangat nyaman untuk disentuh saat dipasangkan dengan stoking, dan Lin Yu tidak tahan untuk menurunkan tangannya. Setelah mencoba semua stoking, Ye Qingmei berdiri, menatap Lin Yu, dan bertanya, "Apakah kamu sudah cukup menyentuh?" "Cukup." Lin Yu segera mengangguk puas, dan kemudian jantungnya berdetak kencang, dan dia melihat serius. Berkata, "Kakak senior, kata-katamu sangat tidak pantas. Itu tidak menyentuh. Aku hanya membantumu menilai kualitas stoking ini. Kamu hanya tidak ingin berterima kasih padaku, tapi kamu malah memfitnahku. Ayolah, murah sekali tapi bagus sekali."
Ye Qingmei dengan lembut menendang betis Lin Yu dengan kakinya yang memakai stoking. Kemudian Ye Qingmei mengganti pakaiannya, mengambil stoking yang dibelinya dan berjalan bersama Lin Yu ke pintu masuk lift. Saat dia berjalan, mata Lin Yu tiba-tiba tertarik pada sosok wanita di depannya, mengenakan bulu hitam, rok bermotif macan tutul dan stoking hitam, berjalan ke arahnya dengan punggung bengkok seperti ular air, tampak sangat familiar, dan aroma yang berasal dari wanita itu juga sepertinya familiar. Mawar. Tiba-tiba, hati Lin Yu bergetar, dan kemudian dia berkata dengan mendesak kepada Ye Qingmei, "Tunggu aku di sini." Bab 439. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Lin Yu bergegas ke wanita itu dengan kecepatan yang sangat cepat, meraih bahunya, lalu meraihnya dan menarik punggungnya dengan kuat, dan kemudian wajah dengan wajah cerah dan riasan indah muncul di depannya. Lin Yu terkejut, ternyata itu bukan bunga mawar. Pada saat ini, dia juga menemukan bahwa meskipun wangi pada wanita ini sangat mirip dengan wangi pada ros, namun jenisnya tidak sama. Kamu gila. Wanita berbulu hitam itu terkejut ketika Lin Yu menariknya seperti ini, dan dia langsung mengutuk dengan marah. Namun, setelah dia melihat wajah Lin Yu dengan jelas, kemarahan di wajahnya tiba-tiba menghilang, dia tersenyum manis, dan mengulurkan tangannya. Dia dengan lembut mengangkat dagu Lin Yu dengan jari-jarinya yang dicat dengan cat kuku merah, dan berkata sambil tersenyum, "Pria tampan, jika kamu ingin informasi kontak saudara perempuanku, tanyakan saja. Mengapa kamu begitu kasar?" Wanita ini bukan mawar, tapi pesona sembrono dari kerutan dan senyumannya agak mirip dengan ros, dan Lin Yu mau tidak mau tertegun sejenak. Wanita itu terkikik ketika melihat Lin Yu seperti ini, lalu meletakkan tangannya di bahu Lin Yu, bersandar pada Lin Yu, dan berkata dengan senyuman menawan, "Pemuda tampan, apakah kamu mencari tempat untuk minum malam ini?" Begitu dia selesai berbicara, tubuh Lin Yu tiba-tiba mundur, dan kekuatan di lengannya tiba-tiba terlepas, menyebabkan dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Ternyata Ye Qingmei berlari dengan marah di beberapa titik dan menarik Lin Yu yang tertegun ke samping. "Apa yang kamu lakukan?" Wanita berbulu hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Qingmei dengan ekspresi marah di wajahnya. Jika itu adalah Jiang Yan, dia akan memarahinya tanpa malu-malu, tetapi karakter Ye Qingmei lebih pendiam. Dia hanya melirik wanita ini, dan kemudian segera meraih lengan Lin Yu dan menyeretnya pergi. "Hei, anak laki-laki tampan!" Wanita berbulu hitam itu berteriak sebelum Ye Qingmei dan Lin Yu sudah melangkah ke dalam lift. Ketika mereka sampai di garasi di bawah, Ye Qingmei berkata dengan marah, "Dengar, aku tidak memberitahu Yan Yan ketika aku kembali. Sekarang aku menjadi semakin berani. Aku berani berbicara dengan gadis lain secara terbuka sambil berjalan di jalan-jalan." Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi kepada Lin Yu berjalan cepat menuju tempat parkir, merasa masam di hatinya. Tidak mungkin, lagi pula, dia tidak memiliki hubungan langsung dengan Lin Yu, jadi dia hanya bisa menggunakan nama Jiang Yan untuk menakut-nakuti Lin Yu. Lin Yu menunduk, sedikit bingung, dan berkata dengan lembut, "Kakak, menurutmu apakah seorang wanita dapat memiliki dua wajah?" Ye Qingmei sepertinya mendengar kelelahan dan kehilangan dalam kata-kata Lin Yu, dan terkejut, dan segera berhenti, berbalik dan berkata kepada Lin Yu dengan prihatin, "Jiarong, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" "Tidak ada, aku tidak bisa memahaminya. Seseorang memiliki sisi baik dan sisi gelap. Di sisi lain, bagaimana dia melakukannya?" Lin Yu menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya. "Faktanya, selama 3 hari dia tinggal bersama Ros, dia tahu bahwa Ros sangat baik kepada anak-anak itu, tetapi dia tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana seorang wanita dengan hati yang begitu baik bisa begitu kejam hingga membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu." Ye Qingmei tidak dapat memahami apa yang dikatakan Lin Yu. Melihat dia tampak begitu tersesat, dia merasa sedikit tertekan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Lin Yu, dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu siapa yang kamu bicarakan. Tetapi saya merasa tidak mungkin seseorang menjadi orang yang berhati bodhisattva ketika dia sangat jahat, karena kedua hal ini pada dasarnya berlawanan." "Ya, keduanya pada dasarnya bertentangan." Lin Yu bergumam dan mengangguk,
bertanya-tanya tanpa henti. Sisi mana yang baik dan sisi lainnya jahat? Sisi mana yang merupakan wajah asli Rose dan sisi mana yang dia pura-pura? Setelah kembali ke rumah pada malam hari, Jiang Yan tidak sabar untuk menyeret Ye Qingmei ke kamar tidur untuk mencoba stocking yang baru dibeli. Kali ini berbeda dari sore hari, mereka memiliki 4 kaki putih yang indah. Jadi darah Lin Yu segera mulai melonjak ketika dia melihat sekilas situasi di kamar tidur stockingnya, tapi Jiang Yan mendorong dan menendang pantatnya dan mengusirnya. Kemudian Ye Qingmei juga bekerja sama dan membanting pintu. Itu keterlaluan. Kamu berani melakukan ini pada pemimpinmu. Lin Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, lihat bagaimana aku membimbingmu ketika kamu pergi tidur di malam hari. Akhirnya menunggu Jiang dengan sabar. Setelah Yan memakai masker wajah, dia menariknya ke dalam pelukannya. Dia akan membimbingnya dengan benar ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Siapa ini? Menyebalkan sekali. Lin Yu sangat marah. Dia mengambil telepon dan melihat bahwa itu milik Zhao Zongji. Hei, Dekan Zhao. Dr. He, ada yang tidak beres. Zhao Zongji di ujung telepon tidak punya waktu untuk menyapanya. Dia berkata dengan panik begitu dia muncul, ayo ke rumah sakit secepatnya. Sesuatu terjadi pada Tuan He. Petik 2. Apa yang terjadi? Ekspresi Lin Yu berubah dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Ini, saya tidak bereaksi dengan baik setelah meminum obat Tiongkok yang Anda siapkan. Dia berkata ragu-ragu, dengan nada yang sangat tidak pasti, datang dan lihat dulu sebelum berbicara. Lin Yu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu segera mengangguk dan berkata, oke. Segera setelah dia selesai berbicara, dia segera bangkit dan mengenakan mantelnya. Apa yang terjadi di malam hari? Jiang Yan bertanya dengan panik. Tidak apa-apa, kamu bisa tidur dulu. Aku akan pergi ke rumah sakit. Lin Yu bergegas keluar segera setelah dia selesai berbicara. Saat membuka pintu, Bu Cheng yang baru saja bersiap-siap tidur di lantai bawah langsung mendengar suara itu, tiba-tiba berbalik, mengambil mantelnya dan bergegas keluar. Ketika dia melihat Lin Yu sambil menunggu lift, dia buru-buru bertanya, Tuan He, Anda ingin keluar? Saya akan ikut dengan Anda. Oke, terkejut. Dia tidak kesulitan meminum obat yang dia siapkan untuk siang lao. Mengapa Tuan He mendapat masalah setelah meminumnya? Ketika mereka bergegas ke rumah sakit dan tiba di lantai tempat He berada, mereka melihat sekelompok dokter dan perawat berdiri di luar bangsal, termasuk Zhao Zongji, yang terus menyeka keringat di kepalanya dan sangat cemas. Saat ini, sekelompok dokter sedang sibuk di dalam, dan ahli bedah seperti mereka tidak dapat membantu. Din Zhao, apa yang terjadi? Lin Yu bergegas menghampirinya. Dr. He, Anda di sini. Zhao Zongji melihat ekspresi Lin Yu dan dia bergegas, meraih tangan Lin Yu, dan berkata dengan mendesak, cepat temui Tuan He. Dia sudah dicuci, tetapi berbagai keterampilan tubuh masih menurun dengan sangat cepat. Petik 2. Siapkan tas jarum untukku. Lin Yu berkata buru-buru dengan perubahan ekspresi. Cepat, ambilkan tas jarum untuk Dr. He. Zhao Zongji segera memerintahkan seseorang untuk mengambilkan tas jarum untuk Lin Yu. Lin Yu mengambil tas jarum dan bergegas ke bangsal. Dia melihat sekelompok dokter mengelilingi Tuan He. Salah satu dokter yang lebih tua menekan tangannya ke dada Tuan He dan membantunya dengan penuh semangat. Data saturasi oksigen yang ditampilkan di monitor terus menurun, dan sudah turun di bawah 60%. Saat ini, seluruh wajah Tuan He seputih lilin, matanya tertutup rapat, bibirnya agak ungu, dan otot-otot di lengan serta wajahnya bergerak-gerak tak terkendali dari waktu ke waktu. Mau tidak mau dia mengerutkan kening. Dia sedikit mengernyit, jelas kesakitan. Minggir, aku akan melakukannya. Lin Yu berteriak kepada direktur penyakit dalam dengan suara yang dalam, lalu mengeluarkan beberapa jarum perak dan menjepitnya di antara jari-jarinya, dan bergegas menuju Tuan He dengan tangan yang sangat cepat. Saya memiliki 4 jarum di dada saya. Setelah keempat jarum dimasukkan, dada Pak He tiba-tiba mulai bernapas dengan cepat, seolah-olah hidungnya yang terjepit tiba-tiba terlepas, dan saturasi oksigen darah di monitor juga meningkat dengan sangat cepat. Ketika para dokter melihat pemandangan ini, mereka segera menghela nafas lega dan memandang Lin Yu dengan penuh kekaguman.
Dia layak menjadi presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan dia dapat melihat efek penyembuhan segera setelah dia mengambil tindakan. Namun, tangan Lin Yu tidak berhenti saat ini. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak lagi dan menusuk perut Tuan He di dekat hati pertumbuhan metabolisme hati. Seiring berjalannya waktu, gejala gemetar pada otot Tuan He perlahan menghilang, dan wajah pucatnya kembali merona. Saat ini, pernapasannya juga sudah tenang, dan ia tidak berbeda dengan orang biasa. Lin Yu merasa lega saat melihat pemandangan ini, lalu mengambil kembali jarumnya, membuka mulut Tuan He dan melihatnya. Dokter He, ada apa dengan Tuan He? Dokter bertanya dengan heran, apakah karena dia memiliki kondisi khusus dan kebal terhadap obat Tiongkok yang Anda siapkan? Ucapnya tegas dengan wajah datar. Keracunan. Wajah beberapa dokter tidak bisa tidak berubah, dan mereka jelas sangat terkejut. Bagaimana kabar saudara laki-laki kedua saya? Pada saat ini, tiba-tiba ada suara berisik di luar pintu, dan kemudian saudara laki-laki He Ziqin dan He Ziheng bergegas masuk dari luar bersama orang-orang. Tidak apa-apa, situasinya sudah stabil. Lin Yu berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. He Ziqin berjalan cepat ke arah saudara laki-lakinya yang kedua, mengulurkan tangannya dan mencobanya di dahi dan lehernya. Melihat tidak ada masalah besar, dia menghela nafas lega. Dia baru saja menerima telepon dari Zhao Zongji, yang sangat menakutkan dia. Zhao tua, apa yang terjadi? Wajah He Ziqin menjadi dingin dan dia bertanya dengan tegas, mengapa kamu masih kesulitan minum obat? Saya biasa minum Tuan He. Semua obat yang diresepkan baik-baik saja, tetapi ada yang tidak beres tidak lama setelah saya meminumnya hari ini. Zhao Zongji berkata tanpa daya. Sialan, aku sudah lama mengatakan bahwa keterampilan medis orang ini tidak dapat diandalkan. He Ziqin segera menunjuk dengan marah ke arah Lin Yu dan mengutuk, itu adalah obat yang 3/3-nya beracun. Aku minum begitu banyak obat setiap hari. Aneh jika aku tidak diracuni. Dia memiliki beberapa keberatan terhadap Lin Yu, jadi dia segera berbicara kasar kepada Lin Yu tanpa pandang bulu. Saudaraku, jangan khawatir. Mungkin saudara laki-laki kedua makan beberapa makanan berantakan malam ini, yang mungkin tidak sesuai dengan obatnya. He Ziheng jarang berdiri dan mengucapkan kata-kata baik kepada Lin Yu saat ini. Sama sekali tidak. Kepala perawat yang bertugas merawat di samping bergegas dan berkata, kami semua memberi makan guru He sesuai dengan pola makan dan dosis yang diperintahkan oleh Tuan He. Obat dan nasi disiapkan olehnya, dan dia hampir memakannya sampai mati. He Ziqin menoleh, menatap Lin Yu dengan dingin, dan bertanya, sekarang aku ingin bertanya padamu, He Jiarong, apa lagi yang harus kamu lakukan? Mengatakan. Bab 440, Pembicaraan Kosong, halaman setengah. Begitu He Ziqin selesai berbicara, semua orang segera menoleh untuk melihat Lin Yu, mata mereka cerah, tetapi mereka semua diam, terutama para dokter di rumah sakit. Mereka semua tahu siapa He Zizhen, jadi mereka sangat berhati-hati saat melayani dia. Mereka sangat berhati-hati, karena takut akan dibuat marah oleh keluarga He jika mereka tidak berhati-hati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka begitu berhati-hati, dan hal sebesar itu terjadi, jadi saat ini, mereka semua diam, dan tidak berani berbicara mewakili Lin Yu, karena takut terlibat pada diri saya sendiri. Lin Yu terlihat tenang, tapi sebelum dia bisa berbicara, Xiao Manru segera bergegas mendekat dan bertanya dengan nada bertanya, bagaimana dengan obat malam ini? Apakah ada yang salah dengan obatnya? Mungkin ada yang diam-diam merusak obatnya. Saya tidak tahu Lin Yu, tapi dia tidak percaya Lin Yu akan menyakiti He Zizhen, jadi dia pertama kali berpikir bahwa bahan obat telah dirusak. Ekspresi Zhao Zongji berubah setelah mendengar ini, dan dia buru-buru keluar dari kerumunan dan berkata, mengenai obatnya, tidak ada masalah. Saya selalu menugaskan Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk memasaknya untuk Tuan He secara pribadi, hanya untuk meminjamkannya 20 keberanian, dia tidak berani melakukan apapun. Ya, saya sangat berhati-hati saat menyiapkan obat untuk Tuan He, dan saya tidak berani melakukan kesalahan apapun. Kali ini, Direktur Departemen Pengobatan Tiongkok yang berada di antara kerumunan itu juga segera menyingkirkan orang-orang di depannya dan keluar,
dengan ekspresi pahit di wajahnya, seolah-olah dia akan menangis kapan saja. Dia baru saja menerima pemberitahuan dari wakil dekan dan segera berlari tanpa penundaan. Setelah mengetahui situasinya, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya menjadi lemah. Din Zhao, jangan khawatir. Sekarang Tuan He baik-baik saja, semua orang dapat yakin. Kita dapat menyelidiki alasan spesifiknya secara perlahan, dan tidak perlu terburu-buru saat ini. Lin Yu berkata, sejak situasi ini terjadi setelahnya Pak He meminum obat Cina. Mungkin ada hubungannya dengan obat ini, jadi saya minta untuk memeriksa sisa obat yang diminum Pak He. Jika ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Adalah saya, He Jiarong, menggunakan obat secara tidak benar, jadi saya tidak akan pernah melalaikan tanggung jawab saya. Jika Anda ingin membunuh atau memenggal kepala saya, He Jiarong, akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Oke, saya akan ambilkan obatnya, residu segera. Fang Zheng tidak berani menunda sama sekali, segera berbalik dan berlari keluar dengan cepat. He Jiarong, izinkan saya memberitahu Anda, jika tidak ada masalah dengan obat ini untuk sementara waktu, maka saya pasti akan membuat Anda tidak dapat meminumnya dan berjalan-jalan. He Ziqin berkata dengan dingin, membunuh pahlawan nasional bukanlah hal yang biasa kejahatan. Alasan mengapa He Ziqin begitu percaya diri, itu karena dia tidak percaya ada yang salah dengan obatnya. Karena itu, dia secara khusus menyuruh Lao Zhao untuk mencari orang yang dapat diandalkan untuk memasak obat Tiongkok. Tidak masalah dosis atau ramuannya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan Lao Zhao juga bersumpah kepadanya bahwa tidak akan pernah ada masalah. Dan ketika dia melihat Fang Zheng tampak panik, terlihat jelas bahwa dia benar-benar ketakutan dan tidak hanya berpura-pura. Kalau tidak, jika ada yang salah di hatinya, dia tidak akan setuju dengan senang hati. Lin Yu tidak menjawabnya, dan merasa curiga. Dia mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, mengetahui bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan resepnya. Segera, Fang Zheng berlari kembali, memegang wadah rebusan tembikar hitam di tangannya, yang berisi sisa-sisa obat. Tuan He, lihat dan lihat apakah ada masalah. Fang Zheng buru-buru menyerahkan alat rebusan itu kepada Lin Yu dan berkata dengan hati-hati, saya menaruh semua bahan obat dan dosisnya sesuai dengan instruksi Anda. Sama sekali tidak ada kemungkinan, jika ada kesalahan. Petik 2. Lin Yu mengambil alat ramuan itu, lalu mengeluarkan pinset dan mengutak-atik bahan obat di dalamnya. Kemudian dia mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang tidak ada kesalahan dalam jenis atau dosis bahan obat. Selain itu, tidak ada jejak pemalsuan dalam bahan obat. Niat awal Lin Yu adalah untuk mencari tahu masalahnya, bukan untuk mengelak dari tanggung jawab, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia mengatakan ini, Zhao Zongji, Fang Zheng dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Ketika He Ziqin mendengar ini, dia terkejut pada awalnya. Jelas sekali bahwa sikap Lin Yu agak tidak terduga. Kemudian dia melotot dan berkata dengan dingin, oke, akui saja. Karena tidak ada yang salah dengan obatnya, itu berarti kamu meresepkannya. Ada yang tidak beres dengan dia, kemarilah, bawa dia pergi. Begitu He Ziqin selesai berbicara, beberapa pria berpakaian hitam yang datang bersamanya segera mendekatinya, bersiap untuk menyerang Lin Yu, tetapi kali ini mereka berhenti. Cheng bergegas keluar dengan anak panah dan berdiri di depan Lin Yu. Otot-ototnya tiba-tiba menegang dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja. Aku, He Ziqin segera berteriak dengan marah. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi jika Anda berani berbicara kasar kepada Tuan He lagi, saya akan menjadikan Anda orang mati. Bu Cheng mengangkat kepalanya dan menatap ke arah He Ziqin, matanya sangat tajam, dan tidak ada emosi dalam suaranya. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi semua orang di bangsal tiba-tiba berubah. Arogan, ini terlalu arogan. Di seluruh ibu kota, mungkin tidak ada satu orang pun yang berani berbicara kepada He Ziqin seperti ini. He Ziqin sangat marah hingga darahnya melonjak. Dia tidak menyangka He Jiarong menjadi sombong, dan anak buah He Jiarong bahkan lebih sombong daripada He Jiarong. Dia, pemimpin Biro Keamanan Nasional yang bermartabat,
sangat dipermalukan oleh Bu Cheng di depan umum. Dia sangat marah hingga dia gemetar dan segera memerintahkan kepada anak buahnya, tangkap anak ini juga. Petik 2. Tunggu. Hendak keluar, Yu segera berdiri dan berteriak. Apa? He Jiarong, apakah kamu akan menyesalinya? He Zikin mencibir, kamu baru saja berkata dengan begitu berani bahwa itu adalah tanggung jawabmu dan kamu tidak akan pernah mengabaikannya, dan sekarang kamu ingin menjadi pengecut lagi. Belum pasti. Tanggung jawab saya adalah meskipun hakim ingin menghukum seseorang, setidaknya dia akan memberinya kesempatan untuk membela diri, bukan? Lin Yu meliriknya dan berkata dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. He Zikin berkata dengan dingin, jika ada hal lain yang ingin kamu katakan saja. Racun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Lin Yu berkata dengan cemberut. Sambil berbicara, dia terus mengaduk ampas obat di dalam tembikar dengan pinset, dan mengambil beberapa potong dan menempelkannya ke hidungnya untuk dicium. Memang tidak ada yang salah dengan residu obat ini, dan belum tercampur dengan bahan obat Tiongkok lainnya yang dapat menyebabkan keracunan. Namun, Lin Yu masih mencium sesuatu yang aneh tentang residu obat tersebut melalui pemahamannya yang mendalam tentang pengobatan Tiongkok sebenarnya jauh lebih ringan dari biasanya. Itu sebabnya dia menduga ada racun cair yang sangat beracun, tidak berwarna dan tidak berbau, terkandung di dalamnya. Ketika berbicara tentang racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, dia tidak bisa tidak memikirkan kapan terakhir kali dia diracuni. Racun semacam itu juga tidak berwarna dan tidak berbau, tapi dia masih belum tahu siapa yang meracuninya, jadi dia bertanya-tanya apakah orang yang meracuni Tuan He itu sama dengan orang yang meracuni dirinya sendiri. Jika itu benar-benar seseorang, maka orang tersebut mungkin tidak mencoba menyakiti Tuan He sama sekali, tetapi mencoba menjebaknya. Racun. Ketika para dokter mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka tidak bisa menahan keributan. Siapa yang berani meracuni majikan kedua dari keluarga He? Bukankah ini meminta kematian? Benar. Sistem pengawasan rumah sakit kita sangat ketat, tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Melakukan ini selama 10 tahun di rumah sakit kita. Sudah beberapa tahun, jadi kecil kemungkinannya dia akan melakukan hal seperti ini. Mungkinkah Dr. He sengaja memfitnah orang lain untuk melalaikan tanggung jawab? Kerumunan sedang berbicara dengan suara rendah, berspekulasi. Bab 440, Pembicaraan Kosong, halaman 2/2. Pada saat ini, Fang Zheng berdiri dengan gemetar, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan cemas dengan wajah sedih, "Oh, Dr. He, ini adalah ketidakadilan yang sangat besar. Anda tidak dapat menyalahkan saya selesai menggoreng ini obat dan mengirimkannya kepada Tuan He secara pribadi. Bagaimana bisa diracuni? Kalau begitu, bukankah saya tidak sabar?" Lin Yu tidak berkata apa-apa dan menatap tanpa ekspresi. Fang Zheng melihatnya lama sekali. Ketika Fang Zheng melihat Lin Yu seperti ini, dia sangat bingung dan berkeringat banyak. Tuan He, kenapa kamu terus menatapku? Fang bertanya dengan wajah merah. Karena kamu bilang tidak ada racun di dalamnya, kenapa kamu membersihkan sisa obatnya? Lin Yu meliriknya dan berkata dengan tenang, inilah mengapa bau obatnya menjadi lebih lemah. Membersihkan residu. Ekspresi semua dokter tiba-tiba berubah, dan mereka segera menatap Fang Zheng dengan keraguan di wajah mereka. Tidak. Fang Zheng sangat ketakutan hingga dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia menatap ke arah kerumunan dan buru-buru membela, tidak, saya tidak tahu dengan jelas. Hanya kurang dari 1 jam sejak saya selesai menggoreng ampasnya. Aku taruh di sana. Aku bahkan belum menyentuhnya. Aku hanya takut terjadi sesuatu yang tidak terduga, jadi aku menyimpan setiap ampas obat selama setengah hari. Kalau ada masalah, aku akan melakukannya membuangnya diam-diam. Bu Chengxi. Si tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin, mungkin kamu tidak membuang sisa obat hanya untuk mempersiapkan argumen ini. Ketika orang-orang di ruangan itu mendengar apa yang keduanya berkata, mau tidak mau mereka terlihat curiga, tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Apa yang kamu katakan tidak ada dasarnya. He Zikin melirik ke arah Fang Zheng, dan melihat bahwa dia tidak terlihat berbohong.
Dia berkata dengan dingin kepada Lin Yu, kamu mengatakan bahwa ampas obatnya beracun, tapi bukti apa yang ada? Ini tidak sederhana. Bawa saja ke laboratorium untuk diuji. Xiao Manru segera berdiri dan berkata dengan dingin kepada kakak laki-lakinya. Kakak dan adik, ada apa denganmu? Kakak keduaku hampir dibunuh oleh anak ini. Kenapa kamu masih membelanya? He Ziqin mengerutkan kening dan menoleh ke arah adik iparnya dengan kebingungan di wajahnya. Saya tidak membelanya, saya membela kebenaran. Xiao Manru tampak tegas, lalu menoleh ke arah Lin Yu, jejak kebaikan biasa muncul di matanya. Sampai sekarang, dia masih percaya pada Lin Yu dengan teguh. Residu obat telah dibersihkan, dan racunnya telah dicampur dengan begitu banyak obat Tiongkok. Saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi, jadi meskipun dikirim untuk pengujian sekarang, tidak ada yang dapat ditemukan. Menggelengkan kepalanya. Dia harus mengatakan bahwa orang di balik masa ini pastilah seorang ahli yang bijaksana. Dia tidak hanya pandai dalam taktik, tetapi juga mahir dalam pengobatan Tiongkok. Dan jika Lin Yu tidak dapat memberikan bukti, maka dia jelas akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dengan kemampuan keluarga He, menguasai dirinya sebesar itu pasti akan merusak reputasinya dan menekannya hingga dia tidak bisa berdiri. Wah, saya dapat melihat bahwa Anda mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab dengan cara tertentu, kan? He Ziqin mencibir dan berkata, karena tidak ada bukti, maka semua yang Anda katakan adalah palsu. Anda anak laki-laki itu sangat pandai membuat cerita-cerita. Ya, tidak ada bukti. Ini omong kosong. Tentu saja, dokter dia berbohong untuk menghindari tanggung jawab. Sepertinya dia tidak seperti ini. Itu saja, keterampilan medisnya yang luar biasa dan etika medis yang mulia, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia sebenarnya menjebak orang lain, penjahat. Beberapa dokter muda di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berbisik. Mereka melihat Lin Yu. Dia mirip dalam usianya, tetapi memiliki prestasi yang begitu tinggi. Dia sudah cemburu, jadi dia tidak bisa tidak memfitnah Lin Yu ketika dia mendapat kesempatan. Zhao Zongji di sampingnya juga berkeringat. Dia tidak menyangka bahwa Dr. He, yang telah lama dia bicarakan, akan melakukan hal seperti itu. Dia berkata tanpa daya, Dr. He, tidak ada gunanya Anda mengatakan ini. Kami membutuhkan fakta untuk berbicara. Apakah ada cara untuk membuktikan semua yang Anda katakan? Ya, Lin Yu melirik Fang Zheng, yang ekspresinya melembut, dan mengangguk dengan tenang, percaya diri.